Perkenalkan, nama saya William Chandra dan saya dari kelas LA10. Di sini saya akan menjelaskan tentang visual thinking. Nah, sebelum itu kita tuh harus mencari tahu dahulu dari mana visual thinking ini berasal. Nah, visual thinking ini dia itu diawali dengan business model. Nah, business model ini dia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada canvas, pattern, desain, strategi, dan proses. Nah, di sini visual thinking itu berasal dari desain. Nah, desain itu apa sih? Desain adalah aktivitas kreatif yang di dalamnya terkandung penciptaan sesuatu yang baru dan bermanfaat yang sebelumnya tidak ada. Nah, di sini desain berarti merupakan segala sesuatu hal yang menciptakan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak pernah ada dan mempunyai sifat yang unik. Nah, desain ini juga dia terdiri dari beberapa hal untuk menggambarkannya. Yang pertama ada customer insight, ideation, visual thinking, prototyping, storytelling, dan juga scenarios. Nah, dari itu maka kita akan bahas tentang visual thinking secara khusus. Nah, apa sih visual thinking itu? Visual thinking merupakan kemampuan, proses, dan produk dari penciptaan, interpretasi, penggunaan, dan juga refleksi atas gambar, image, diagram dalam pikiran kita pada kertas atau dengan alat teknologi dengan tujuan untuk menggambarkan, menceritakan informasi, memikirkan, dan juga mengembangkan ide-ide yang sebelumnya tidak diketahui dan memajukan pemahaman. Nah, dari sini maka dapat dikatakan bahwa visual thinking adalah kemampuan berpikir secara visual dalam proses pemahaman dan juga penafsiran sesuatu informasi yang melibatkan gambar-gambar atau mempresentasikan informasi matematika menjadi sebuah gambar. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bagaimana sih visual thinking itu dilakukan. Nah, visual thinking itu dapat dilakukan melalui alat visual seperti gambar, sketsa, diagram, dan juga catatan post-it. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan visual thinking ke dalam ide bisnis saya. Nah, di sini saya menciptakan ide bisnis yaitu rumah kontainer dengan solar power. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa saya telah menyertakan gambar tentang rumah kontainer dengan sistem solar power atau solar panel. Ini merupakan bentuk atau gambaran kasar tentang rumah kontainer ini. Nah, untuk mendukung rumah kontainer ini, untuk mendukung tentang visual ini, maka saya juga menjadikan satu dengan bisnis modal kanvas. Seperti yang dijelaskan dari materi di buku yang telah diberikan oleh Pak Riki, bahwa visual thinking juga harus didukung oleh adanya bisnis modal kanvas, sehingga kita juga memberikan visual atau penjelasan visual kepada audiens. Nah, berikut adalah bisnis modal kanvas yang telah saya buat. Nah, bisnis modal kanvas ini menjelaskan dan juga memberikan visual kepada audiens agar mereka mempunyai gambaran tentang ide bisnis yang akan saya ciptakan, yaitu rumah kontainer dengan solar panel. Di sini ada value proposition, yaitu nilai-nilai yang akan saya berikan kepada konsumen, yaitu yang pertama, biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan energi listrik relatif lebih sedikit. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan berasal dari panel surya. Poin kedua adalah portability atau portabilitas yang didapatkan oleh konsumen-konsumen. Nah, dari value proposition tersebut, maka kami dapat menentukan customer segment kami, yaitu masyarakat umum. Nah, untuk mendapatkan customer segment ini atau menarik perhatian customer segment, maka kami melakukan promosi melalui channels. Yang pertama ada sosial media, website, dan yang terakhir menghubungi melalui kantor perusahaan. Nah, untuk mendukung channel tersebut, maka kami membangun customer relationship. Yang pertama melalui pameran, yang kedua personal marketing, dan ketiga aplikasi. Untuk mendukung itu semua, maka kami juga menentukan key partners.
yaitu kontraktor, investor, arsitek, dan juga supplier material inovatif. Setelah kami menentukan itu, kami juga menentukan activities kami atau kegiatan kunci kami. Yang pertama adalah research and development, kedua pembangunan rumah portable, yang ketiga menyediakan rumah yang inovatif dan futuristik. Nah, setelah kita menentukan itu, kami juga menentukan key resource. Yang pertama adalah inovatif designer, supplier material inovatif, dan juga cost collector. Nah, untuk mendukung itu semua, kami juga harus mendapatkan sumber dana. Yang pertama yaitu dari dana investor, dan yang kedua adalah stakeholders. Nah, terakhir adalah revenue streams kami, yaitu melalui penjualan rumah, jasa pemindahan rumah, penyewaan solar panel, dan juga konsultasi rumah inovatif. Nah, jadi itu adalah penjelasan saya tentang visual thinking pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.